Inilah fakta di mana di sebagian pesantren, di sekolah, penegakan untuk anak-anak tidak merokok mengalami kesulitan. Karena di sana ada modeling di rumahnya, ada contoh di rumahnya, ada keteladanan. Apalagi anak-anak, ya, umur di bawah 12 tahun itu 74% kata Zakia Derajat itu terpengaruh apa yang dilihat dari orang tuanya, 74%. Sisanya itu mungkin pengajaran di toddler, TK atau di sekolah. Makanya orang tua harus mampu memiliki 5 kekuatan kalau berhasil untuk mewujudkan ku anfusakum. Yaitu 1, menjadi teladan. Kemudian yang kedua adalah bisa menegakkan pembiasaan sikap. Kemudian yang ketiga menegakkan aturan. Yang keempat memberikan motivasi. Dan yang keenam menanamkan nilai. Yang kelima maksudnya. Nah ini ngerokok. Yang lebih lucu lagi pernah ada orang yang nasihatin anaknya supaya nggak ngerokok sambil ngerokok. Nah, kamu jangan ngerokok seperti saya, ya. Saya ini udah kadung rusak, udah kadung tua, harapan-harapan itu udah mentok. Kamu ini masih banyak potensi. Jadi ustadz bisa, jadi ulama bisa, jadi gubernur bisa, jadi bupati bisa. Bapak ini udah mentok, ketua RT. Katanya gitu. Sambil lihatin. Ya Allah, gimana ceritanya? Apakah sekarang ini memberikan asar rendah? Bahkan ya ikhwan, pendidikan keteladanan adalah metode paling influentif di dalam menanamkan, merubah perilaku. Saran saya terus mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk, sadar meninggalkan rokok karena Allah, mencari ridha Allah. Itu yang lebih cepat. Wallahi ya ikhwan. Banyak sekali saya temukan orang-orang yang bisa menghentikan itu semua karena ikhlas, ya, karena mencari ridha Allah. Insya Allah itu bisa berhenti. Anehnya Pak, banyak di beberapa sekolah itu ngadat nggak bisa bayar anaknya sekolah, padahal bayarannya cuma 150, 100.000. Bahkan TPA itu hanya 10.000 di kampung. Tapi ngerokok nggak pernah telat. Hitung-hitungan kasar, sekali ngerokok, rokok yang paling murah itu 10.000 sekarang. Kali 30 hari berapa? 300. Masya Allah. Anehnya katanya miskin. Anehnya ketika ditanya kenapa Pak bayar sekolahan ngadat, katanya begini begitu. Ngerokok nggak pernah lepas. Memang berdasarkan penelitian Pak, perokok itu paling betah dimarahi, paling betah diolok-olok, paling betah untuk dikritik. Paling dablek lah ibaratnya. Yang penting rokok terpenuhi aja udah. Itu enggak nih. Cuek dia. Makanya perokok-perokok yang dimarahin sama istrinya tetap aja cuek. Gitu aja. Itu. Habis itu ngerokok lagi. Itu. Padahal udah sarungnya bolong-bolong kena rokok, bajunya bolong-bolong kena rokok, kopiahnya bau rokok. Subhanallah. Coba bayangkan malaikat ketemu kan masjid. Gimana? Innal malaikah tata'adza mimma yata'adza ibnu Adam, kan kata Rasulullah. Malaikat itu terganggu dengan bau yang dimana ibnu Adam juga terganggu. Kalau kita terganggu coba, Allahu Akbar, pol. Alhamdulillah. Baca iftitah aja itu nendang-nendangnya sampai kita itu dengak-dengak Pak. Bagaimana sekarang malaikat yang itu nempel di mulutnya? Makanya Rasulullah sampai mengatakan jangan mendekat-dekati musola saya. Itu baru bawang merah, bawang putih. Dan rata-rata Pak, orang makan bawang merah, bawang putih itu hanya 5 bungkul. 5 biji. Nggak mungkin setengah kilo apalagi sekilo. Itu kuda lumping. Itu aja nggak boleh masuk masjid. Apalagi bandingin rokok. Tuh, ya. Makanya nasallallahu alaihi, nggak tahu deh udah. Banyak teman-teman kita yang kelaparan.
Banyak teman-teman kita yang terjerat oleh hutang bahkan riba. Betapa indahnya 100 juta manusia Indonesia yang rokok. 100 juta. Paling hitungan kasar, 100 juta. Antum hitung, satu hari bikin rata-rata 20 ribu. Atau kita turunkan 100 ribu. Berapa? Sehari 1 triliun. Masya Allah Pak. Itu dibuat untuk bikin rumah sakit gratis. Sekolah gratis, pesantren gratis, fakir miskin yang berobat gratis, orang-orang yang putus sekolah gratis semuanya. Nggak ada orang yang nggak bisa hidup. 100 juta kali 10 ribu balu. Sementara ada yang sampai sehari itu 5 pak. Apalagi Ramadan begini. Nah ini kritikan gue buat Ramadan nih. Sebetulnya Ramadan ini saat terbaik Bu, gantian istrinya, untuk berhenti merokok. Karena apa? Sudah berhasil hampir 12 jam gak ngerokok. Top, Masya Allah, sukses. Tinggal innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya ngempet, nah ini habis buka azan langsung. Bukan yang dicari kurma, bukan yang dicari kola, yang dicari rokok. Itu kalau ada rokok yang panjangnya semeter dibeli. Dan resiko berat untuk menjelaskan itu, tapi kita harus jelaskan demi kebaikan umat, demi kemaslahatan umat. Anehnya rata-rata pemilik rokok itu nggak ada yang ngerokok. Loh, aneh kan? Karena tahu dia, tahu cara bikinnya, bahan-bahannya semua tahu. Ya. Nah, kenapa yang rata-rata merokok itu nggak punya pabrik rokok? Karena nggak tahu kan, ngerokok aja. Terserah mati ya nanti urusan terakhir lah gitu kan gitu. Padahal kalau mati juga repot gitu kan gitu. Udah kadang-kadang jantung, kadang-kadang paru, kadang-kadang ini, dan potensi perokok terkena paru-paru, kanker paru-paru itu sangat tinggi sekali ya. Dan sekarang ini pembunuh nomor 1 itu sebetulnya masih dominan jantung sama paru karena rokok. Nah ini yang harus dipertimbangkan oleh semua